Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Abdul Imam, dengan NIM 250411. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang semester S mata kuliah pengantar teknologi informasi, yaitu tentang simulasi perakitan. Di sini saya menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi PC. Ini saya sudah masuk. Nah, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi PC Building Simulator ini digunakan untuk mensimulasikan proses perakitan komputer, mulai dari pemasangan setiap komponen hingga pengecekan fungsi. Tujuan dari tugas ini adalah mahasiswa memahami fungsi dan tugas masing-masing komponen PC serta mengenali proses troubleshooting dasar saat komputer tidak sebagai PC. Oke, kita masuk ke tentang PC Building. Kita tunggu sebentar. Oke, baik. Di sini saya sudah mengambil PC atau casingnya. Oke. Yang pertama kita harus membuka semuanya casing ini. Kita buka browser dulu. Oke, kita buka sini. Ya. Kita coba semua. Ini agar kita lebih mudah untuk pemasangan semua komponennya. Nah, kita lepas semuanya terlebih dahulu. Tidak ada yang nyangkut. Oke, sudah. Oke, langkah kedua kita mengambil di casement dulu. Oh, ya lupa, bentar. Karena ini kurang bagus, makanya kita ganti ke warna putih saja. Kita lepas. Pertama kita klik install dulu. Kita cari yang saya oke, kita pakai yang ini. Kita pasang lagi. Kita
kita pasang terlebih dahulu. Nah, fan ini berfungsi sebagai sirkulasi udara di dalam casing agar suhu itu tetap stabil. Selain itu juga kipas-kipas ini memiliki efek RGB LED untuk menambahkan nilai estetika pada tampilan PC ini. Oke, yang kedua kita pergi ke power supply. Untuk power supply ini kita menggunakan color, kita cari dulu. Color kita pasang di sini. Nice. Kita pasang dulu. Nah, power supply ini atau PSU bertugas untuk memberikan daya ke seluruh komponen PC ini. Dengan kapasitas yang tadi 550 watt, PSU ini cukup kuat untuk build kelas menengah, dan tampilannya itu juga senada dengan tema warna putih. Oke, langkah selanjutnya itu kita pergi ke motherboard. Kita lihat dulu. Nah, kalau tidak sesuai dengan itu, pasti ada tulisan incompatible. Berarti itu tidak bisa digunakan atau tidak cocok lah. Oke, yang selanjutnya kita cari yang enak, sesuai. Nah, di sini kita menggunakan motherboard ASRock B450M Steel Legend. Kita menggunakan ini saja. Kita pasang dulu. Kita pasang lagi. Oke, selangkah selanjutnya kita mencari prosesornya. Kita akan menggunakan AMD Ryzen 5200. Kita menggunakannya. Nah, kita pasang di sini. Kita lepas dulu, kita buka, kita pasang, lalu nah, saat
pemasangan CPU, kita harus mengasih thermal paste-nya juga, sedikit saja. Oke. Ini digunakan thermal paste ini digunakan di antara CPU dan heatsink agar panas di prosesor ini bisa diantarkan secara maksimal. Jika tidak diberi thermal paste ini, prosesor bisa cepat panas dan menyebabkan sistem itu mendadak mati. Makanya kita harus menggunakan thermal paste ini di sini sedikit saja. Kembali ke CPU tadi, CPU ini sama saja kayak otak dari komputer. AMD Ryzen 5 2600 ini memiliki 6 core dan 12 thread. Performanya itu stabil untuk kebutuhan gaming, multitasking, dan editing. Langkah selanjutnya kita cari di memori. Di sini kita menggunakan Corsair saja. Corsair VGC FGB cari dulu yang mana. Nah, kita menggunakan ini saja. Ini ditaruh di ini, kita buka terlebih dahulu semuanya. Kita buka saja. Lalu kita pasang. Gimana? Oke, RAM ini itu berfungsi untuk menyimpan data sementara saat komputer ini bekerja dengan kecepatan 3200 MHz. RAM ini mendukung kinerja yang cepat dan stabil serta tampil dengan RGB lighting. Oke, kita angka satunya kita cari di storage. Kita menggunakan
add data, kita cari yang 256. Kita pakai ini saja. Oke, sudah terpasang. SD ini digunakan sebagai penyimpanan utama. Jenis sistem operasi jenis MD2 NFMe ini jauh lebih cepat dibanding SSD SATA biasanya, dan tampil menarik karena punya efek RGB. Langkah ke selanjutnya kita cari sort lagi, kita menggunakan data kita menggunakan ini saja, data di sini. Oke, bila sudah kita bentar, kita jelaskan terlebih dahulu. SSD ini digunakan untuk tambahan saja. Ini digunakan untuk tambahan, untuk menyimpan aplikasi dan data penting yang lain. Keunggulannya itu ada di kecepatannya, akses datanya itu yang tinggi, serta ketahanannya itu lebih baik dibanding harddisk biasanya. Oke, langkah selanjutnya kita cari ke storage lagi. Kita di sini akan menggunakan Seagate Barracuda. Ini sudah ada. Kita cari yang 4 TB. Pasang. Bentar. Bisa di sini. Nah, Seagate Barracuda ini HDD ini digunakan untuk menyimpan file berukuran besar seperti game, video, dan dokumen kuliah lah. Dengan kapasitas besar dengan 256 MB, performanya itu cukup cepat untuk penggunaan sehari-hari. Terus kita akan menggunakan membutuhkan CPU cooling. Di sini kita akan menggunakan Trioric. Nah, kita akan menggunakan ini. Oke. Nah, ini tuh pendingin untuk menjaga suhu CPU tetap stabil. Fungsinya itu agar prosesor ini tidak overheat saat bekerja berat. Jenis ini menggunakan sistem pendingin udara yang mudah dipasang dan cukup efisien lah. Di sini kita akan menggunakan kita lupa tidak menggunakan cache fan tambahan. Kita akan menggunakan mana tadi? Teks terlebih dahulu. Kita menggunakan Corsair. Kita taruh di atas ini. Nah,
karena ini ada kesalahan, karena ini tidak bisa masuk ke sini, kita harus mencopot terlebih dahulu CPU callingnya ini. Bentar, kita remove terlebih dahulu, kita remove yang ini, kita tempelkan terlebih dahulu. Karena tadi CPU callingnya itu tidak bisa, kita akan pasang lagi CPU-nya. Kita cari lagi tadi. Oke, kita sudah terpasang. Lalu kita cari di graphic card. Graphic card ini kita akan menggunakan NFE N180. Kita cari yang sesuai spek yang kita buat tadi. NFE, kita menggunakan ini saja. GTX 98. Oke, kita menggunakan ini untuk di dalam ini. Ternyata kita harus melepas ini terlebih dahulu. Kita cari lagi yang tadi, kita pasang. Kita kurang, copot lagi. Oke. Nah, graphic card ini yang kita gunakan NVIDIA ini, GPU ini berfungsi mengolah tampilan visual dan grafis berat seperti game, animasi, dan rendering. GTX 1080 Ti ini masih termasuk kartu grafis kelas atas dengan performa tinggi untuk gaming dan editing. Oke, ini sudah selesai. Kita akan memasang PC part-nya terlebih dahulu. Kita akan memasang dari ini. Kita pasang. Oke. Kita pasang lagi. Oke. Pasang.
ya. Lalu kita tutup ini. Mana ini? Oke, kita tutup semua. Oke, kita dari kesalahan tadi. Kita cari lagi NFI ya. Kita pasang lagi. Lalu sini kita akan menyambungkan kabel-kabelnya. Di sini kipasnya itu kita pasang di sini. Agar tetap rapi, kita akan salurkan ini ke bawah. Pasang sini. Lalu kita tinggal membeli saja sesuai arahan. Kita pasang. Oke, bila sudah kita tutup PC-nya ini. Kita pasang ini terlebih dahulu. Kita install ini, kita tutup. Oke, selanjutnya kita akan menyambungkan kabel yang ada di luar. Kita akan di sini. Kita pastikan bahwa semuanya itu kita tersambung. Nah, bila semua tersambung, kita akan mencoba untuk mengeteskan apakah bisa atau tidak. Nah, di sini kan ada tulisan no OS found. Berarti di sini ada kesalahan lagi.
kita kita belum memasang USB drive-nya. Di sini kita akan memasang USB drive-nya ini agar itu digunakan untuk menginstal sistem operasi Windows dan drive setelah operasi rakitan selesai. Selain itu, bisa juga digunakan update BIOS dan backup data penting. Makanya di sini tadi tidak bisa. Sekarang kita lihat apakah bisa. Kita ulang lagi. Nah, kita sudah pastikan bahwa ini sudah berhasil kita gunakan. PC-nya sudah bisa kita gunakan dan perakitannya sudah selesai. Dan di sini kita coba untuk mana ya? Kita coba aplikasinya. Nah, kita coba yang ini. Yes, kita harus terlebih dahulu untuk mengaktifkannya. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah bisa kita lihat monitor ini sudah kita bisa gunakan. Kita coba menulis monitor berhasil. Di sini sudah kita lihat ini sudah berhasil. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Jadi itu kesimpulannya dari simulasi perakitan PC ini, saya itu bisa belajar setiap komponen komputer itu memiliki fungsi penting dan saling terhubung. Jadi kesalahan kecil seperti kabel tidak terpasang, kayak tadi USB tidak dipasang juga, itu tuh bisa membuat sistem tidak menyala. Selain itu kan pengguna software itu seperti PC building simulator sangat membantu karena itu bisa digunakan untuk belajar. Mahasiswa itu dalam memahami perakitan PC tanpa risiko merusak komponen yang asli. Kita tuh harus mencoba terlebih dahulu menggunakan virtualnya. Jadi Bully PC ini saya rakit untuk memiliki performa tinggi dengan tampilan RGB yang menarik, cocok lah untuk digunakan untuk gaming, editing, dan pembelajaran teknologi komputer. Mungkin segitu saja tutorial dari saya. Sekian penjelasan saya. Terima kasih telah menyimak tugas UTS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.